Oke, tips yang pertama apa? Passion. Tips yang pertama adalah passion. Teman-teman disarankan banget kalau misalkan buat judul skripsi atau buat penelitian atau buat judul tesis itu sesuai dengan passion, ya. Passion itu artinya ketertarikan kita terhadap sebuah masalah atau sebuah topik tertentu, itu passion. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Dan sekarang kita akan coba bahas sesuatu yang lebih ringan daripada bahasan kita sebelumnya. Kalau biasanya kita lebih bahas mengenai fisiologi, kita bahas mengenai penyakit, dan kita bahas mengenai sesuatu hal yang mungkin sedikit rumit. Jadi sekarang kita coba bahas bahasan-bahasan yang lebih santai, yaitu bahasan terkait skripsi. Mungkin teman-teman, kalau misalkan saya bilang skripsi, mungkin ada yang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, gitu ya, mencemaskan, dan mungkin sebagian kecil dari itu semua ada yang menganggap skripsi itu adalah tantangan, dan skripsi itu adalah sesuatu yang membuat dia antusias untuk membuat sebuah riset-riset tertentu, gitu ya. Mungkin ada sebagian kecil, tapi sebagian besar saya kira semua orang malah bingung. Kira-kira skripsi itu apa, ya? Dan bagaimana sebetulnya cara kita itu menyelesaikan SKS terakhir sebelum lulus di wisuda, gitu ya. Baik, di sini mungkin saya akan bahas step by step-nya, tapi sebelum itu kita coba bahas dulu mengenai skripsi itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, skripsi itu dimulai katanya itu dari bahasa Belanda, yaitu skriptie, ya, atau dalam tulisannya skriptie, ya. Dan kemudian pada tahun 1999 akhirnya kata tersebut diserap dan dipakai oleh orang-orang Indonesia. Dan tapi sebagian sumber sebetulnya mengatakan bahwa skripsi itu berasal dari kata bahasa Inggris yang bertuliskan script, ya, script. Tapi anyway, kita coba next ke bahasan selanjutnya karena itu merupakan asal muasal dan memang yang paling kuat adalah berasal dari bahasa Belanda karena referensinya cukup kuat. Beberapa kali saya googling dan sekarang kita masuk ke dalam skripsi menurut KBBI. Menurut KBBI, skripsi itu adalah karya ilmiah atau tulisan ilmiah yang wajib dilakukan oleh mahasiswa tugas akhir. Biasanya dilakukan selama 1 semester lah, atau 5-6 bulanan gitu ya. Itu adalah menurut KBBI. Lantas sebetulnya bagaimana kalau misalkan kita ingin langsung to the point ke dalam bagaimana sih sebetulnya step by step dalam penulisan skripsi itu. Mungkin sekedar pembahasan kecil saja. Sebetulnya tugas akhir itu tidak cuma skripsi, teman-teman. Kalau misalkan bahasa dari bahasa-bahasa, misalkan dia lulusan D3 gitu ya, D3 atau D4, bahasanya disebut dengan KTI sebetulnya. Tapi kalau misalkan jenjangnya S1, bahasanya disebut dengan skripsi. Kalau jenjangnya S2, bahasanya disebut dengan tesis. Tapi kalau jenjangnya S3, which is itu merupakan jenjang tertinggi dalam sebuah pendidikan formal, itu disebut dengan disertasi. Tapi pada intinya, tesis, skripsi, atau disertasi, atau KTI sekalipun, itu merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang merupakan tugas akhir yang harus dan wajib mungkin ya dilakukan oleh semua hampir mahasiswa yang ada di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Baik, sebetulnya kita coba sekarang masuk ke dalam step by step dalam bagaimana sih caranya kita menulis skripsi dan bagaimana sih kita caranya melakukan penelitian ini dengan baik dan benar. Oke, ini adalah beberapa referensi yang saya dapatkan dan mungkin coba saya simpulkan karena terlalu panjang. Jadi saya simpulkan beberapa hal-hal kecil aja yang mungkin saya akan rangkumkan dalam step by step ini. Oke, yang pertama, ketika teman-teman menentukan skripsi, maka teman-teman harus menentukan judul dulu. Pertama, menentukan judul. Kenapa menentukan judul penting? Karena kalau kita gak punya judul, ya kita mau ngerjain apa, gitu ya. Berarti kita harus menentukan judul dulu. Nah, bagaimana pembahasan menentukan judul? Nanti coba saya akan bahas di video berikutnya. Saya akan coba bahas detail, step by step yang saya bicarakan ini. Oke, yang pertama, teman-teman tahu bahwa pertama adalah harus menentukan judul. Yang kedua adalah teman-teman
harus membuat nanti setelah menentukan judul, teman-teman harus membuat latar belakang, rumusan masalah. Kemudian habis itu teman-teman juga buat tujuan umum, tujuan khusus, buat manfaat penelitiannya apa. Jadi harus dijelaskan ya, latar belakangnya apa, tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian ada namanya manfaat penelitiannya untuk apa. Ya, jadi itu teman-teman harus buat latar belakang dan lain-lainnya. Itu step nomor 2. Baik, step nomor 3. Teman-teman harus buat yang namanya tinjauan pustaka, which is biasanya itu merupakan bab kedua, ya, dan latar belakang itu biasanya bab pertama. Tinjauan pustaka itu nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan pedoman institusi masing-masing, tapi pada intinya di bab 2 itu ada, atau step selanjutnya lah ya, kita nggak usah bilang bab. Ada tinjauan pustaka, teman-teman harus buat teorinya sesuai dengan variabel atau sesuai dengan judul yang kita cari. Yang kedua, teman-teman harus buat yang namanya state of the art-nya, ya, metode-metode yang ada sebelumnya, penelitian sebelumnya, kemudian yang kita tawarkan saat ini apa. Kemudian teman-teman juga bisa membahas di sana, menuliskan, teman-teman harus gitu ya, membuat yang namanya roadmap penelitiannya, teman-teman harus membuat yang namanya kerangka teorinya. Habis itu teman-teman buat kerangka konsepnya dan definisi operasional. Itu merupakan step selanjutnya. Bagaimana penjelasannya? Nanti saya akan coba jelaskan video per video secara detail. Oke, step keempat. Teman-teman harus buat yang namanya jenis penelitiannya itu, teman-teman menggunakan jenis penelitian apa. Di dalamnya itu ada desain penelitiannya, siapa populasinya, siapa sampelnya, bagaimana teknik pengambilan sampelnya, apa alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, bagaimana tahap pengumpulan data. Nah, itu teman-teman juga harus rumuskan. Jadi step by step-nya seperti itu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, setelah itu biasanya step by step yang tadi itu biasanya terbentuk menjadi sebuah proposal. Dan proposal itu ada yang namanya ujian proposal. Maka teman-teman harus melakukan ujian proposal dulu. Kalau misalkan nanti lulus ujian proposalnya, maka teman-teman akan lanjut ke step selanjutnya. Jadi ujian proposal itu merupakan step kelima. Step keenam, habis ujian proposal di ACC oleh penguji, maka teman-teman harus membuat surat izin penelitian. Surat izin penelitian ditujukan kepada tempat penelitian yang ingin dituju. Misalkan tempat penelitiannya saya di rumah sakit X, di PT apa, di pabrik, atau di mana. Nah, itu teman-teman harus buat surat izin penelitiannya. Nah, setelah mendapatkan surat balasan, biasanya teman-teman diwajibkan, di beberapa institusi sekarang diwajibkan untuk membuat kaji etik. Harus mendapatkan ethical approval. Jadi harus mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian. Ya, itu hanya berlaku untuk penelitian kesehatan. Penelitian di luar kesehatan itu tidak ada uji etik, ya, tidak ada uji etik. Oke, itu mungkin yang non-kesehatan itu bisa skip, tapi kalau bagian kesehatan itu menjadi step yang harus dilalui. Oke, selanjutnya, setelah melakukan kaji etik, teman-teman harus melakukan uji validitas dulu dan reliabilitas. Ini opsional. Kenapa opsional? Karena bagi teman-teman yang telah menggunakan instrumen baku, apa itu instrumen baku? Oke, sedikit saja. Instrumen baku itu adalah instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Oke, apa itu valid dan reliable? Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang itu adalah tahap yang ke-8, tapi itu opsional. Ya, itu opsional. Kalau teman-teman udah punya instrumen baku, tidak perlu. Tapi kalau belum, which is teman-teman bikin sendiri, ya udah, berarti teman-teman harus uji valid dan uji reliable. Oke, tahap ke-9, teman-teman itu akan terjun ke penelitian dengan responden sesungguhnya. Maka teman-teman akan terjun di situ, akan melakukan penelitian di situ, akan mengumpulkan di situ, ya, mengumpulkan data-data, apa data-data yang ingin teman-teman dapatkan. Oke, itu adalah tahap ke-9, ya. Tahap ke-9 terjun penelitian. Tahap ke-10, teman-teman nanti data yang telah dikumpulkan, teman-teman buat dalam bentuk hasil dan pembahasan, dibuat, diketik, dianalisa, hasilnya seperti apa, pembahasannya bagaimana. Oke, nanti setelah itu biasanya disertai juga dengan bimbingan oleh pembimbing, ya. Oke, itu adalah tahap yang ke-10. Tahap yang ke-11 adalah teman-teman buat kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya apa? Ya, buat sarannya apa, dan biasanya di situ juga ada yang namanya keterbatasan penelitian. Teman-teman buat di situ, dan ini merupakan step yang
sedikit lagi selesai. Dan yang terakhir, step yang terakhir adalah teman-teman akan sidang akhir. Step yang terakhir teman-teman akan melakukan sidang akhir. Oke, mungkin itu adalah step by step dari penelitian, ya skripsi lah, seperti itu. Tapi tidak jauh beda dengan tesis dan mungkin disertasi ya. Karena saya belum untuk S3 dan untuk S2 saya sudah mengalaminya. Jadi hampir samalah modelnya kayak skripsi dan tesis. Oke, sekarang itu adalah step by stepnya. Dan sekarang saya kasih bonus bagaimana tipsnya agar teman-teman mudah mengerjakan skripsi. Oke, setidaknya ada 5 tips. Ada 5 tips yang saya anjurkan buat teman-teman dalam membuat skripsi. Oke, tips yang pertama apa? Passion. Tips yang pertama adalah passion. Teman-teman disarankan banget kalau misalkan buat judul skripsi atau buat penelitian atau buat judul tesis itu sesuai dengan passion, ya. Passion itu artinya ketertarikan kita terhadap sebuah masalah atau sebuah topik tertentu, itu passion. Jadi teman-teman pastikan passion dulu, karena kalau nggak passion, yakin tingkat semangatnya, motivasinya pasti tidak sekuat orang yang benar-benar passionable. Jadi orang-orang yang bukan passionable ya. Jadi orang yang benar-benar passion, benar-benar tertarik di situ, di topik tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ada yang namanya similarity. Apa itu similarity? Teman-teman jangan sekali-kali jiplak judul orang. Jangan jiplak judul orang. Karena kalau jiplak judul orang, mending kalau misalkan sesuai dengan passion kita. Tapi kalau keluar dari tips yang pertama, passion kita, maka itu akan berat sekali. Apalagi kalau misalkan teman-teman judulnya itu googling. Judul skripsi yang baik dan benar. Wah, itu udah total gagal. Ya, itu yang kedua. Jadi similarity. Jadi usahakan ada sesuatu yang baru lah. Jadi jangan hanya mencontek judul-judul orang. Kalaupun mencontek, teman-teman harus buat ada sesuatu yang baru di dalamnya. Oke? Yang kedua similarity, yang ketiga adalah loyalty. Ini kita jujur-jujuran aja karena juga saya berpengalaman juga jadi mahasiswa. Loyalty, apa itu loyalty? Teman-teman usahakan apa yang pembimbing katakan, teman-teman ikuti aja dulu. Kalau nanti teman-teman ingin yang namanya ideal banget menurut keinginan kita sendiri, ideal gitu menurut kita sendiri, sesuai dengan ilmu yang kita dapat, nanti saja setelah skripsi ini telah selesai dikerjakan. Ya, jadi idealnya untuk diri kita sendiri itu, atau sesuai dengan ilmu, atau sesuai dengan mazhab yang kita dapatkan, itu nanti aja dulu. Teman-teman ikuti aja dulu pembimbing. Kenapa? Biar lancar. Itu yang ketiga adalah loyalty. Yang keempat adalah sugesti. Nah, ini penting banget. Sugesti itu artinya gini, teman-teman. Jangan menganggap skripsi itu susah duluan gitu. Kalau menganggap skripsi itu susah duluan, saya yakin susah beneran. Ya, susah beneran. Jadi, sugestikan bahwa skripsi itu mudah, ya. Skripsi itu menarik, dan skripsi itu menantang. Akhirnya teman-teman termotivasi. Jadi, buat yang namanya sugesti yang baik. Oke, itu yang keempat. Yang terakhir adalah scholarly. Apa itu scholarly? Teman-teman di sini wajib baca. Baca apa? Baca buku. Tapi yang paling penting banget adalah baca artikel ilmiah yang berhubungan dengan judul yang kita ambil. Kenapa seperti itu? Karena ketika teman-teman baca dengan judul yang mirip-mirip dengan kita, maka di sana teman-teman akan menemukan dia tuh pakai desain apa. Dia itu pakai instrumennya instrumen apa. Dia ujinya pakai uji apa. Respondennya siapa, bagaimana kriteria inklusi eksklusinya. Bagaimana dia ngambil sampelnya. Dan semuanya yang teman-teman butuhkan itu ada di sana biasanya. Ya, nanti teman-teman bisa coba googling, tapi googlingnya jangan di google.com, tapi masuk ke Google Scholar atau Google Cendekia kalau bahasa Indonesia. Teman-teman coba nanti searching judulnya sesuai dengan judul teman-teman, kemudian baca penelitiannya. Usahakan penelitiannya berbahasa Inggris, karena kalau penelitian berbahasa Indonesia bukannya gak bagus, tapi lebih banyak yang mungkin dalam artian untuk sekarang ini ya, lebih banyak artikel-artikel yang berkualitas dalam berbahasa Inggris. Itu pun sebetulnya tidak semuanya, karena ada artikel jurnal-jurnal yang bereputasi dan enggak. Oke lah, tapi untuk pemula gak masalah, teman-teman baca di mana saja gak masalah. Tapi teman-teman kalau misalkan diutamakan coba baca artikel-artikel asing, karena di sana banyak mengupas dan lebih detail biasanya mereka dalam pembahasannya.
Oke, mungkin sekian saja teman-teman dalam pembahasan ringan ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman komentar. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah cukup jelas, teman-teman silahkan untuk mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya dalam skripsinya atau dalam penulisan tugas akhirnya. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan beberapa kata-kata saya mungkin ada yang kurang berkenan dan mungkin ada sesuai dengan ada yang mungkin tidak sesuai dengan teori sesungguhnya. Saya juga sama dalam tahap belajar dan kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.